Itu akan terjadi. Kemudian dia tidak. Yang kedua adalah tipe perwira yang merupakan ajudan raja. Dia bilang, nggak mungkin hal ini terjadi, nggak mungkin. Kemudian Elisa bilang, kamu akan lihat besok, tapi kamu sendiri tidak akan pernah mengalami. Yang ketiga, tipe 4 orang dusta. Sudah dikasih tahu, di sini pun kita mati, di sana pun kita mati. Kalau Tuhan yang pengen kita mati, biarlah kita mati dalam Tuhan. Amin. Tapi yang paling penting, biarlah kita hidup dalam Tuhan. Jangan berakhir seperti yang sebelum saya katakan tadi. Kita masih harus pulang ke rumah, bertemu dengan sanak saudara kita. Makanya, biar kita hidup dalam Tuhan. Jangan seperti ini. Amin. 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 Semua yang terjadi oleh kisah Gideon, kisah Musa, kisah Abraham tadi, saudaraku, pikiran mereka mengalami. Satu kali Abraham bilang, saya ini sudah tua banget, saya sudah tua, sudah tidak mungkin lagi punya anak. Bagaimana caranya? Hajar dikasih, karena sudah bingung apa yang harus saya lakukan lagi. Saya ini sudah tua banget. Saudaraku, kalau saat ini kita merasa seperti itu, kita akan 2000. Amin. Kalau pekerjaan gaji akan 20 juta sebulan. Amin. Keluarga akan diselamatkan semua. Amin. Kemudian kita takut. Still, kita sedang berada di fase yang sama dengan pembuat sejarah ini. Jangan takut, jangan itu tidak mungkin terjadi. Kemudian stop, nggak melangkah. No, guys, saudara-saudari, kita masih berada di track yang tepat. Karena apa? Pikiran kita memang menghalangi. Itulah sebabnya saudara ada di sini sekarang untuk ngobrol mengenai firman Tuhan, mengenai dia. Amin. Saya berharap bahwa setelah kita ngobrol, setelah kita sharing, setelah saya bagi firman, saudara, ada satu yang berbeda dari cara kita menanggapi hal-hal yang luar biasa. Amin. Boleh berikutnya? Silakan. Tidak perlu dan harus menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Ada ayat firman-Nya, boleh next? Mari kita baca bersama-sama, saudaraku. 3, 4. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebelumnya ada ayat yang berbicara begini, kami menaklukkan semua pikiran-pikiran dan keangkuhan hidup yang dibangun untuk menentang pengenalan Allah. Kami menaklukkan semuanya di bawah kaki Kristus. Saudara, pikiran itu bisa ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Caranya bagaimana? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, jangan semuanya. Ini adalah standar pemikiran orang Kristen. Ini adalah pemikiran umum, ini adalah pemikiran yang logis, ini adalah pemikiran yang biasa. Jika kita mengikuti Kristus, tidak ada yang luar biasa mengenai hal ini, saudara. Setiap hari yang kita pikirkan Tuhan yang baik, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Ini yang harus kita pikirkan. Tapi bagaimana cara kita memikirkannya? Saudara tahu kenapa Abraham, kenapa Gideon, kenapa Musa terhalangi oleh pikirannya? Karena pengalaman hidup selama bertahun-tahun. Selama 40 tahun, Musa itu mungkin tidak terlalu banyak bergaul dengan manusia. Dia tidak melakukan hal yang luar biasa. Dia hanya mengembalakan kambing domba. Lebih parah mungkin seperti Daud yang
Begitu dia datang ke medan perang, katanya bilang, kamu kan cuma mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor ini. Di dalam suku terkecil, mereka dalam kondisi ketakutan bertahun-tahun setelah mereka meninggalkan Tuhan. Mereka dihajar terus oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu berpikir hal yang luar biasa? Bangsa Mesir begitu, ayo kita keluar dari tanah Mesir. Takut. Makan gak nanti kita di padang gurun? Begitu ketemu Laut Merah, wah, mending saya dulu di tanah Mesir. Walaupun susah kita bisa makan. Musa bertahun-tahun, Gideon bertahun-tahun, Abraham dengan situasinya Tuhan harus berkali-kali berkata, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Amin. Pertama dia bilang, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Ya, oke. Apa akan jadi bangsa yang besar? Belum. Ayo keluar dari tanah Mesir. Dan kali ini, saya mau bilang sama saudara, Tuhan menciptakan kamu luar biasa. Amin. Keluargamu akan diselamatkan melalui kau. Amin. Masa depanmu luar biasa. Ada yang suka main musik, pemain musik akan menjadi pemain musik yang luar biasa. Mereka akan bawa. Yang main keyboard, pemain gitar akan memainkan chord-chord yang luar biasa. Ada anak kita Herman sih lagi latihan keyboard. 2 tahun lagi kau akan menjadi pemain keyboard yang luar biasa. Amin. Ada kami WL di hadapan 2.000 orang, guys. Di hadapan 5.000 orang. Amin. Amin. Gerakannya sih udah gerakan untuk 5.000 orang. Kalau sekarang kan gerakan untuk 100-200. Gimana kita next? Untuk 1.000-2.000 orang. Tapi seringkali saya ini sudah pendapatan saya sebulan cuma 300.000, kan 12 tahun 100.000 terus. Kau akan mendapat dari 20 ke 10. Amin. Tapi saya 12 tahun 100.000. Kau kami. Kalau bahasa bilang kau siap. Saya kau kami. Bahkan mungkin beberapa kali kita melawan panggilan itu. Karena apa? Guys, ada satu hal yang sangat normal yang terjadi, pikiran kita melawan. Boleh next slide? Saya sudah cerita waktu itu, rekan-rekan, bulan akhir Desember, saya akan cerita sedikit mengenai apa yang luar biasa yang terjadi dalam dengan kondisi yang sepertinya biasa-biasa saja. Saya nggak tahu kenapa. Oh, saya sudah pernah cerita, saya ulang. Kalian perlu buat saya Februari kan? Lo dapat ini? Respon saya udah hamba Tuhan. Amin. Masih saya bilang, masa sih kan kamu? Saya masih bilang amin. Yes, Tuhan pasti berkata. Saya stop. Dan itu 1 bulan untuk saya menyadarkan diri saya bahwa itu akan terjadi dalam hidup saya. Begitu kalian bilang, kau akan dapat ini kan? Kau akan dapat ini. Beberapa hari lah, kamu udah pasti dapat ini. Amin, Kak. Benar sekali, saya pasti dapat. Stop. Di rumah saya mikir, mungkin gak ini saya dapat dengan situasi saya sekarang? Wah, itu bukan mungkin. Dengan kondisi saya dan kondisi saya gak mungkin banget, gak mungkin. Gak bisa itu, gak bisa. Setiap hari, selama beberapa hari saya diam saja. Saya gak kasih tahu ke Ani mengenai hal ini, gak kasih tahu. Gimana saya mau kasih tahu, ngomongin aja, malas banget ya. Aduh ini beneran aja. Tapi kalau kalian bilang, Ben jangan lupa, amin. Kalau sendiri, amin. Bukan hanya kata yang sama, maksud berbeda. Saya mulai ngomongin. Yang saya lakukan. Seminggu pertama saya struggle banget, saya bingung banget, saya mau ngapain? Seminggu kedua, saudaraku, ini yang saya lakukan. Mari kita baca bersama-sama
1, 2, 3, ya. Janganlah kau lupa perkataan kita Taurat ini, kali menerima yang jangan lupa, supaya kau tidak hati-hati, supaya tidak tertulis di dalamnya, bahwa benar dunia mendatangkan saya memperkatakan kitab Taurat ini. Dan kitab Kristus berkata, jangan anggap remeh perbuatan. Orang dunia berkata ramalan, itu gampangnya ya. Memperkatakan sesuatu yang bagus yang belum terjadi. Saya mau ngomong, setiap hari saya ketemu ke anak, mulai saya bilang, anak, kalian bilang begini, wah itu berat banget. Saya adalah kepala keluarga, kalau ini tidak terjadi, kepala keluarga pertama yang dibahas kan. Saya bilang, kalian mau ngomong, kalian mau ngomong. Begini. Seminggu, 2 minggu, saya mulai ngobrol, kemudian handphone saya nyala, dan saya ngomong. Mulai ngomong. Minggu ketiga, minggu keempat, saya udah gak bahas lagi mengenai perbuatan. Saya bahas pada waktu kita sudah terima perbuatan itu, apa yang kita lakukan? Oh, kita nanti mau pakai yang ini ya? Benar ya? Kita beli di sini. Saya udah nggak bahas lagi ini terjadi nggak? Saya nggak bahas lagi ini terjadi apa tidak terjadi. Saya sudah beriman itu sudah terjadi. Amin. Kalau misalnya ada orang bilang kau akan dapat rumah yang besar, terus kita tinggal di kontrakan kecil, kita bilang amin. Pasti susah ya. Saya lahir dari kontrakan ini. Bahkan sampai sekarang saya tidur di posisi yang sama saya lahir. Begini posisinya, suhu yang sama, situasi yang sama. Bahkan mainan saya waktu kecil masih ada kondisinya. Dan orang kau akan dapat rumah yang besar. Kita bilang amin. Guys, yang pertama kali kita lakukan, pastikan kita menyadari perbuatan ini. Pastikan seluruh tubuh kita menyadari. Jangan hanya mulut kita. Kita kan sudah sering bilang amin ya. Jangan bilang amin. Wah, kalau kata yang begitu amin. Pastikan tubuhmu menyadari bahwa itu akan terjadi. Perkataan setiap hari. Ini terjadi dalam hidup saya. Ini pasti terjadi dalam hidup saya. Apa yang dia bilang itu pasti terjadi dalam hidup saya. Kemudian jangan bahas lagi. Itu akan terjadi. Itu sudah terjadi. Satu kali, menurut kita pemotor pernah bilang, kalau kita dapat sepeda, kemudian paman kita di luar kota bilang, paman sudah beliin kamu sepeda. Oke, kita sudah punya sepeda apa belum? Kamu sudah beliin kamu sepeda, ini sepeda di rumah paman. Itu punya kamu. Kita sudah punya sepeda apa belum? Sudah punya sepeda. Kita sudah dapat sepeda apa belum? Belum. Karena kita belum bisa menggunakan sepeda yang ada di Medan. Sepeda itu harus datang dulu. Lalu bisa digunakan seperti manusia pada umumnya. Amin. Itu yang kedua. Dan tubuh kita seringkali melihat apa yang terjadi selama 20 tahun, 23 tahun kita hidup seperti itu saja. Dan satu kali 40 tahun kerjaan saya cuma mengembalakan kambing domba. Dan bilang, saya mau kamu untuk mengeluarkan bangsa Israel yang 1 juta itu masih ke tanah kanan. Wah, 1 juta orang melawan 40 tahun kambing domba. Dan itu harus terjadi dalam hidup.